Bab 801. Jack Ma tidak bisa menahan nafas, itu juga merepotkan untuk memiliki lebih banyak bunga persik. Segera, Jiang Da tiba. Jack Ma membayar mobil, keluar dari mobil, dan memanggil Yana Huang. Panggilan tersambung dengan cepat, dan suara terkejut Yana Huang berkata, "Tuan, dari mana saja Anda?" "Oh, aku sudah di gerbang universitas." Jack Ma tersenyum. "Oke, kalau begitu kamu tetap di pintu dan aku akan menjemputmu," kata Yana Huang buru-buru. "Kamu tidak perlu menjemputku, katakan saja padaku bagaimana caranya." Jack Ma berkata dengan ringan. "Tidak, Tuan ada di sini, tentu saja saya akan menyambut Anda, saya akan menjemput Anda," kata Yana Huang agak keras kepala. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di gerbang sekolah." Jack Ma berkata tanpa daya. "Baiklah, Tuan, tunggu aku," kata Yana Huang. Dipahami. Jack Ma dan Yana Huang mengakhiri panggilan dan berdiri di sisi gerbang sekolah, menunggu kedatangan Yana Huang. Setelah sekitar 3 menit, teriakan terkejut datang, "Kamu. Tuan, itu sebenarnya kamu." Ketika Jack Ma mendengar suara gadis itu terdengar familiar, jadi dia melihat ke arah pemilik suara itu. Hanya melihatnya seperti ini, alisnya terangkat. Yang datang adalah seorang gadis muda tampan yang mengenakan pakaian olahraga, penuh dengan suasana muda. Gadis ini murni, manis, dan sangat mengharukan. Dia tidak lain adalah Du Selma, wanita tertua dari keluarga Du di ibu kota. Jack Ma tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat Du Selma di sini, yang mengejutkannya. Apa yang Jack Ma tidak ketahui adalah bahwa meskipun rumah Du Selma berasal dari ibu kota, universitasnya berada di Universitas Jianghai. "Tuan Ma, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini." Du Selma datang dan berkata dengan penuh semangat. Jack Ma berkata sambil tersenyum, "Ini kebetulan, mengapa kamu ada di sini?" "Ini sekolahku, tentu saja aku di sini," kata Du Selma sambil tersenyum. "Ini sekolahmu. Oh, kamu belajar di universitas ini?" Jack Ma berkata sambil tersenyum setelah mendengar ini. "Iya." Du Selma tersenyum dengan mata besar. "Aku tidak menyangka." Jack Ma juga berkata sambil tersenyum. "Tuan Ma, saya sudah lama ingin menghubungi Anda, tetapi saya mendengar bahwa Anda sangat sibuk, jadi saya tidak menghubungi Anda. Apakah Anda punya waktu hari ini? Saya ingin meminta Anda memberi saya beberapa tip." Du Selma menatap Jack Ma dengan penuh harap. Du Selma juga akan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan seni bela diri besok, jadi dia juga meningkatkan pelatihannya. Sekarang, setelah bertemu dengan seorang master seperti Jack Ma yang lebih kuat dari kakek Feng, dia secara alami berharap bahwa Jack Ma bisa memberinya beberapa tips. "Tuan Ma, jangan menolak. Ketika Anda berada di rumah saya terakhir kali, Anda setuju?" Du Selma berkata dengan mata bergerak. Begitu Du Selma mengucapkan kata-kata ini, Jack Ma tidak bisa dengan mudah menolak. Dia tersenyum pahit, "Nona Du, ada orang lain di sekolahmu yang juga ingin aku memberinya beberapa tip. Kalau tidak, ayo pergi bersama." "Hah? Kamu bilang ada seseorang di sekolah kami yang ingin kamu tunjuk padanya. Siapa itu?" Du Selma bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia adalah muridku," disebut. Sebelum Jack Ma selesai berbicara, dia mendengar tangisan seorang gadis muda yang terkejut. "Tuan, mengapa Anda berbicara dengan gadis bau ini?" Jack Ma tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat Yana Huang, dengan rambut pendek dan pakaian olahraga, yang penuh dengan nafas muda, berjalan dengan cepat, menatap Jack Ma dengan ekspresi terkejut, dan kemudian menatap Du Selma. Ketika Du Selma mendengar kata-kata Yana Huang, dia juga terkejut, dan dia bertanya-tanya apakah Tuan Ma juga mengenali gadis bau ini. Jack Ma juga bingung mendengar nada bicara Yana Huang, sepertinya dia tidak hanya mengenal Du Selma, tetapi juga memiliki pendapat lain tentang Du Selma. Yana Huang berjalan ke Jack Ma, menunjuk Du Selma, dan menanyai Jack Ma, "Tuan, mengapa Anda berbicara dengan gadis bau ini?" "Hei, Yana Huang, siapa yang kau sebut gadis bau? Kau pantas dipukul." Du Selma memelototi Yana Huang dan memarahi. "Aku berhutang budi padamu. Hahaha. Kamu adalah jenderal yang kalah, namun berani menunjukkan kekuatanmu di depanku."
Yana Huang mencibir pada Du Selma. Hanya bibiku yang datang sehari sebelum kemarin. Aku sedang tidak enak badan. Kamu cukup beruntung untuk memenangkan setengah langkah. Ayo bertarung lagi. Tembak saja. Ayo. Yana Huang juga pemarah. Begitu dia mendengar bahwa Du Selma akan menantangnya, dia akan memulai pertarungan dengan Du Selma. Jack Ma menyaksikan adegan ini dan pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yana Huang dan Du Selma jelas saingan. Dan, mendengarkan apa yang mereka katakan, mereka masih sering berdebat satu sama lain. Ya, Yana Huang dan Du Selma adalah wakil presiden klub seni bela diri sekolah, keduanya selalu tidak cocok satu sama lain. Di kompetisi terbaru, Du Selma justru kalah. Dan Du Selma menolak untuk mengakui kekalahan, mengatakan bahwa dia kalah karena dia tidak enak badan, dan dia harus membuat janji untuk bertarung dengan Yana Huang lagi. Tidak, kedua gadis itu, ketika mereka bertemu, langsung tersedak dan mulai berkelahi lagi. Jack Ma melihat bahwa mereka mulai berkelahi, dan buru-buru berkata, Yana Huang, Nona Du, jangan berkelahi. Kedua gadis itu telah lama menganggap satu sama lain sebagai duri di pihak mereka, dan mereka harus mengikuti kata-kata Jack Ma. Jack Ma merasa tidak berdaya ketika melihat kedua gadis itu berkelahi. Ketika dia bergerak, dia mendatangi kedua gadis itu. Li berteriak, berhenti memukul. Kedua gadis itu, dipisahkan oleh Jack Ma, masih saling menatap dengan marah, dengan amarah yang terpancar di mata mereka. Melihat kedua gadis itu tampak seperti air dan api, Jack Ma berkata dengan senyum masam, karena semua orang berasal dari sekolah yang sama, dan mereka semua alumni, mengapa mereka membuat keributan, ayolah, beri satu sama lain langkah, dan melupakannya. Kedua gadis itu mendengus pelan, membuat Jack Ma bukan lagi manusia. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang, ya. Tuan Ma, Anda di sini. Yana Huang, apakah Anda baru saja bertarung dengan Du Selma? Segera setelah suara itu jatuh, saya melihat seorang gadis manis mengenakan lolita dan stoking putih di kakinya, berjalan dengan cepat. Gadis imut ini tak lain adalah Megan Lee. Begitu Megan Lee datang, dia mengedipkan matanya, menatap Jack Ma sebentar, dan Yana Huang dan Du Selma sebentar. Ya Tuan, apakah kamu tidak tahu hubungan antara Yana Huang dan Du Selma? Megan Lee mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Jack Ma. Jack Ma tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak tahu mereka saling mengenal. Megan Lee berkata dengan tergesa-gesa, Yana Huang dan Du Selma sama-sama tergabung dalam klub seni bela diri sekolah. Wakil ketua, keduanya berada di level yang sama, dan mereka tidak diyakinkan satu sama lain, sehingga mereka sering bersaing dan belajar satu sama lain. Tentu saja, Yana Huang menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit, dan Du Selma selalu tidak yakin. Bab 802 Du Selma yang dijanjikan. Bah! Gadis bau, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kalah lebih banyak menang lebih sedikit? Aku hanya kehilangan setengah dari pria ini karena kesehatanku, kata Du Selma dengan ekspresi tidak puas. Megan Lee tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menutup mulutnya dan berkata, Du Selma, kamu selalu mengatakan alasan ini, tidak bisakah bibimu datang setiap hari? Kamu, gadis bau, kamu pantas dipukuli. Du Selma tampak kesal dan menendang Megan Lee dengan satu tendangan. Megan Lee terkejut, dan buru-buru bersembunyi di belakang Jack Ma, dengan berlebihan berkata, ya Tuan, lindungi yang lain. Jack Ma mengangkat tangannya dengan lembut, memblokir Du Selma dengan satu kaki, dan tersenyum pahit, Nona Du, Yana Huang adalah muridku, dan Megan Lee adalah temanku. Aku telah menyinggungmu, maafkan aku. Hei, Tuan, mengapa Anda meminta maaf padanya? Berapa umurnya? Yana Huang segera berkata dengan marah. Benar. Tuan Ma, pria bermargadu ini bukan apa-apa lagi. Jangan minta maaf padanya. Megan Lee juga berteriak dengan marah, dia dulu menggertakku. Jack Ma hanya ingin meringankan hubungan. Tanpa diduga, Yana Huang dan Megan Lee bereaksi begitu keras. Jack Ma harus menghela nafas, hubungan antara gadis-gadis itu rumit. Tuan Ma, Anda berjanji untuk memberi saya beberapa tip. Du Selma berkata kepada Jack Ma. Sebelum Jack Ma berbicara, Yana Huang langsung mencibir, Du Selma, di mana wajahmu?
Ini tuanku, mengapa dia harus menunjukmu? Bah, meskipun dia adalah tuanmu, ketika dia berada di rumahku, dia berjanji padaku sejak lama bahwa dia akan memberiku nasihat, kata Du Selma tidak yakin. Apa? Kau bilang tuanku pernah ke rumahmu? Bagaimana situasinya? Ketika Yana Huang mendengar ini, dia terkejut, menatap Jack Ma, dan bertanya-tanya. Megan Lee juga mengedipkan matanya dan menatap Jack Ma, ya tuan, apa yang kamu lakukan di rumah Du Selma? Batuk. Jack Ma buru-buru menjelaskan, kakek Du Selma sakit, dan aku akan menemui kakeknya. Begitulah. Yana Huang dan Megan Lee menarik napas lega. Yana Huang berkata, Tuan, Anda adalah tuan saya, Anda tidak boleh menunjuk Du Selma. Du Selma juga memelototi Jack Ma dan berkata, Masenyi, kamu juga seorang master, kamu berjanji padaku, bukankah itu masuk akal? Apa yang tidak boleh dikatakan? Tuanku tidak punya waktu untuk menunjukmu hari ini, dia ingin menunjukku. Yana Huang berkata dengan dominan, lalu meraih lengan Jack Ma dan berkata, Tuan, ayo pergi, abaikan gadis gila ini. Megan Lee juga meraih lengan Jack Ma yang lain dan berkata, ya, abaikan dia, kamu harus menunjuk Yana Huang. Jack Ma merasa sedikit kasihan pada Du Selma dengan melakukan ini, jadi dia berkata kepada Du Selma, Nona Du, mari kita lakukan ini, saya akan memberikan beberapa petunjuk kepada Yana Huang di pagi hari, dan saya akan mengarahkan Anda kepada Anda di sore hari, bagaimana tentang itu? Du Selma segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu harus menunjukku dulu. Ini. Jack Ma malu setengah mati, Yana Huang berteriak, Du Selma, kamu tidak tahu malu, ini tuanku, mengapa aku harus menunjukmu? Tuan, abaikan dia. Gadis gila. Itu. Jack Ma punya ide dan berkata, itu dia, Nona Du, kalau tidak, kamu dan Yana Huang bisa berlatih bersama, dan aku akan membimbingmu bersama. Tidak. Yana Huang dan Du Selma keduanya berseru serempak. Jack Ma terdiam. Jack Ma melihat ekspresi marah Du Selma, hatinya melunak, dan dia berkata kepada Yana Huang, ikut aku. Tuan, apa yang ingin Anda katakan? Yana Huang terkejut. Kamu datang? Kata Jack Ma. Oh. Yana Huang menjawab. Jack Ma memandang Du Selma dan berkata, Nona Du, tunggu aku di sini dulu, dan aku akan mengatakan beberapa patah kata kepada Yana Huang. Baiklah. Du Selma mengangguk dan menjawab. Jack Ma berjalan ke samping dengan Yana Huang. Ketika dia membawa Yana Huang ke samping, dia berkata, Yana Huang, mengapa kamu tidak melakukan ini? Aku akan memberikan instruksi kepada Du Selma di pagi hari dan kamu di sore hari. Yana Huang mendengar kata-kata itu, matanya menatap bosnya, dan langsung memerah. Tuan, saya murid Anda. Anda memberi nasihat kepada orang luar. Apakah saya lebih rendah dari orang luar? Kata Yana Huang sedih. Jack Ma berkata, Yana Huang, karena kamu adalah milikku, aku mengatakan ini. Aku memang berjanji pada Du Selma sebelumnya bahwa aku ingin memberikan petunjuk padanya. Tidak peduli apa yang aku katakan, aku tidak bisa mendinginkan hati orang. Aku harap kamu bisa mengerti. Tuan. Mata Yana Huang merah, dan dia merasakan keluhan yang tak terbatas. Yana Huang, apakah ini baik-baik saja? Ketika saya memberi Anda beberapa petunjuk di sore hari, saya akan mengajari Anda beberapa trik untuk memastikan Anda memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pertarungan seni bela diri. Jack Ma berkata dengan mata berkedip. Benarkah? Yana Huang segera berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan dan berkata, oke. Kalau begitu kamu pergi dan tunjuk dia dulu. Tapi, Tuan, jangan berusaha terlalu keras. Orang bernama Du ini memiliki kekuatan yang bagus. Aku khawatir kamu terlalu banyak menunjuknya, dan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Yana Huang khawatir. Jangan khawatir. Jack Ma mengedipkan matanya dan berkata, oke, kalau begitu Tuan, kamu bisa pergi. Yana Huang tersenyum. Jack Ma berjalan kembali ke sisi Du Selma, dan tersenyum pada Du Selma, Nona Du, ayo pergi, saya akan menunjukkan Anda dulu. Du Selma terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Yana Huang dengan curiga. Yana Huang cemberut dan berkata, aku punya banyak orang dewasa,
dan aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Du Selma juga mendengus bangga. Apa yang dia pikirkan adalah bahwa Ma Senyi tidak tahu harus berkata apa kepada Yana Huang, jadi dia meminta Yana Huang untuk tidak berkelahi dengannya. Megan Li juga berkata dengan ekspresi terkejut, Yana Huang, kamu baru saja membiarkan Dewa Ma keluar. Aku punya banyak orang dewasa. Megan Li, ayo pergi. Du Selma mengatakan ini dan berjalan langsung ke sekolah. Megan Li mengikuti dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika Yana Huang pergi, Du Selma terkejut, Ma Senyi, apa yang kamu katakan pada Yana Huang, dia tidak akan merampoknya. Sial, Yana Huang sebenarnya cukup pandai berbicara. Bagaimanapun, dia adalah muridku, bisakah dia tetap tidak mendengarkanku? Jack Ma berkata sambil tersenyum. Saya melihat, kata Du Selma. Pada saat ini, Yana Huang tiba-tiba berhenti berkelahi dengannya, tetapi itu membuatnya merasa sedikit aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi berkata sambil tersenyum, Ma Senyi, ketika kamu menunjukku, kamu harus melakukan yang terbaik. Bab 803 Yana Huang juga tertarik pada guru. Jack Ma tersenyum dan berkata, tentu saja. Kalau begitu ayo pergi ke klub seni bela diri sekolah, kata Du Selma sambil tersenyum. Baik. Setelah itu, Jack Ma dan Du Selma berjalan menuju sekolah. Du Selma tampak sangat senang, mengobrol dengan Jack Ma sepanjang jalan. Du Selma tiba-tiba berkata, Ma Senyi, mengapa kamu menerima pria itu Yana Huang sebagai muridmu? Iya, itu hanya kebetulan. Jack Ma tidak menjelaskan banyak, tapi berkata ringan. Oh. Du Selma mengangguk ringan dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, kenapa kamu dan Yana Huang begitu berkonflik? Jack Ma bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, tidak ada kontradiksi. Hanya saja kami berdua hanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Kami sering belajar dari satu sama lain, jadi situasinya sama, kata Du Selma tak berdaya. Oh, saya mengerti. Jack Ma mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia bisa mengerti. Bagaimanapun, Yana Huang dan Du Selma sama-sama terampil. Selain itu, kedua gadis ini juga suka bersaing. Mereka sering belajar dari satu sama lain dan memiliki konflik yang normal. Sebenarnya, kalian berdua adalah alumni universitas, jadi tidak perlu membuat keributan seperti itu, saran Jack Ma. Du Selma cemberut dan berkata, itu tidak mungkin. Saya tidak menerima dia, dan dia juga tidak menerima saya. Kontradiksi akan selalu ada. Jack Ma tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa lagi, hubungan antara gadis-gadis sangat rumit, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sama seperti Jack Ma dan Du Selma menuju klub Wushu, Yana Huang dan Megan Li juga menuju danau buatan sekolah. Megan Li juga berkata dengan marah, Yana Huang, apa yang Tuan Ma katakan padamu, kamu akan menjadi lembut. Yana Huang berkata, bukan apa-apa, tuannya berkata bahwa dia akan mengajariku beberapa trik di sore hari, jadi aku melepaskannya. Hei, Yana Huang, kamu benar-benar. Mulut pria yang disebut itu adalah hantu penipu. Ketika Tuan Ma mengatakan ini, dia jelas-jelas membodohimu. Mengapa kamu membiarkan pria itu keluar dengan mudah? Kata Megan Li dengan marah. Yana Huang terdiam, memelototi Megan Li dan berkata, Megan Li, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu membiarkan pria itu keluar? Apakah itu tuanku? Bukan aku. Seorang pria. Ketika Yana Huang mengatakan ini, wajahnya yang lembut tiba-tiba memerah. Melihat pipi Yana Huang memerah, Megan Li merasa ada yang tidak beres, dia memutar matanya dan bercanda, Xiao Ying, apakah kamu tidak tertarik pada Dewa Ma? Bah! Gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Yana Huang memelototinya dan meludah. Karena kamu tidak tertarik, mengapa kamu tersipu? Kata Megan Li. Kamu pantas dipukul, kan? Yana Huang menatap Megan Li dengan wajah memerah dan memarahi. Megan Li sangat takut Yana Huang memukulnya, jadi dia segera mengecilkan lehernya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tapi dia bisa merasakan bahwa Yana Huang seharusnya tertarik pada Madasen. Ini membuatnya bergumam di dalam hatinya, dan dia bertanya-tanya apakah Yana Huang benar-benar menyukai Dewa Ma. Nyatanya,
Megan Lee sangat memukul hati Yana Huang. Dia sangat menyukai Jack Ma sedikit. Dia telah bermimpi untuk sementara waktu, dan dia masih bermimpi tentang Jack Ma. Hanya saja dia sekarang adalah murid Jack Ma, jadi tentu saja dia tidak bisa memikirkannya. Klub seni bela diri terletak di satu gedung. Ketika Jack Ma dan Du Selma hendak naik ke atas, mereka melihat seorang gadis berseragam olahraga dan stoking hitam berjalan keluar dari tangga. Melihat gadis ini, Jack Ma tidak bisa menahan perasaan malu. Di samping, Du Selma buru-buru melangkah maju dan memanggil, "Halo, Direktur Su." Filin Su juga melihat Jack Ma, jejak ketidakwajaran muncul di wajahnya. Dia tidak menyapa Jack Ma, tetapi tersenyum pada Du Selma dan berkata, "Kamu juga baik-baik saja." Filin Su adalah dekan sekolah, dan Jack Ma sudah memiliki hubungan kulit ke kulit dengannya. Pada saat ini, ketika mereka bertemu Filin Su, dia dan Filin Su sangat tidak wajar. Mereka tidak saling menyapa, dan Filin Su pergi dengan wajah yang tidak wajar. Du Selma memiringkan kepalanya dan melirik Jack Ma. Melihat bahwa Jack Ma tampak sedikit aneh, dia dengan bercanda berkata, "Apa? Terpesona oleh keindahan-keindahan? Tidak mungkin." Jack Ma kembali sadar, memelototi Du Selma dan mengatakan sesuatu. Du Selma menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Masenyi, berhenti berpura-pura, kamu pasti tertarik pada direktur kami ketika kamu melihat ekspresi lurus dari direktur kami Su barusan. Ngomong-ngomong, aku punya WeChat direktur Su, kan? Ingin aku mendorongnya padamu." Du Selma memiliki senyum jahat di wajahnya. Jack Ma tidak bisa menahan tawa dan tawa. Dia berpikir bahwa Filin Su dan saya telah melakukan ciuman kulit ke kulit. "Apakah Anda ingin mendorong WeChat?" Namun, dia secara alami tidak dapat berbicara tentang hubungan intimnya dengan Filin Su, tetapi berkata dengan ringan, "Jangan bicara omong kosong. Hei, kamu benar-benar tidak menginginkannya." Du Selma berkata dengan senyum jahat. "Aku ingin kepalamu." Jack Ma tertawa dan mengutuk. "Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja." Oh, Direktur Su terlihat sangat tampan, agak mirip dengan guru bodoh dari negara pulau. "Aku tidak tahu pria mana yang cukup beruntung untuk mendapatkan Direktur Su." Du Selma tersenyum jahat. Jack Ma di samping diam-diam tidak berdaya dan agak bangga. Siapa yang bisa mendapatkan Direktur Su, tentu saja itu adalah dirinya sendiri. Jack Ma tidak banyak bicara, dan kemudian memasuki klub seni bela diri bersama Du Selma. Ada beberapa anak laki-laki di klub seni bela diri yang sedang berlatih. Ketika mereka melihat Du Selma datang, mereka semua buru-buru melangkah maju untuk menyapa, beberapa memanggil Presiden Du, dan beberapa memanggil Sister Selma. Namun, ketika orang-orang itu melihat seorang pemuda berpenampilan pedesaan di samping Du Selma, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini. Mereka menebak dalam hati bahwa pemuda ini tidak mungkin pacar Du Selma, kan? Anda tahu, Du Selma juga sangat cantik, dan dapat dikatakan bahwa dia cantik di tingkat kecantikan sekolah. Itulah yang didambakan banyak anak laki-laki. Pada saat ini, ketika mereka melihat Jack Ma, mereka secara alami memberikan pandangan buruk di mata mereka. Jack Ma secara alami bisa merasakan mata yang tidak bersahabat itu, dan dia tidak peduli. Du Selma menyapa seorang anak laki-laki yang sangat kekar dan berkata, "Dabing, datang dan berlatihlah denganku." Prajurit itu bernama Du Bing, dan dia kekar, seperti beruang. Begitu dia mendengar Du Selma memanggilnya, senyum pahit muncul di wajahnya dan berkata, "Saudari Selma, biarkan aku berlatih denganku lagi, aku bukan lawanmu." Du Bing dianggap sangat mampu bertarung di klub seni bela diri ini, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Du Selma. Setiap kali, Du Selma memintanya untuk bertanding dengannya, tetapi Du Selma menjaganya. Sangat mirip. Karena itu, dia sedikit takut menjadi sparring partner Du Selma. Bab 804 Mengadu. "Apakah kamu berani datang?" Mata Du Selma melebar, dan Du Bing segera membujuk dan berkata, "Latihan, latihan." Kemudian, mereka memasuki ruang latihan. Du Selma berkata kepada Jack Ma, "Masenyi, selanjutnya, saya akan bertarung dengan para prajurit, Anda memberikan petunjuk." Jack Ma mengangguk dan berkata, "Iya." Du Bing tertegun sejenak ketika mendengar nasihat dari kura-kura muda,
dan bertanya dengan bingung, "Saudari Selma, siapa orang ini? Bisakah dia menunjuk Anda?" Du Selma berkata, "Ini adalah ahli yang saya undang untuk memberi saya nasihat." Du Bing menatap Jack Ma, jejak penghinaan melintas di matanya. "Apa?" Jack Ma terlihat biasa saja, mengenakan pakaian biasa, dan terlihat tidak berbeda dengan adik laki-laki yang mengantarkan kurir. Du Selma benar-benar mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang diundang. Tidak sama sekali, oke. Jack Ma juga memperhatikan mata menghina Du Bing, dan tentu saja tidak peduli. Dia sering dipandang rendah, dan dia sudah terbiasa. "Tuan, mari kita mulai." Du Selma berkata, "Kamu harus melakukan yang terbaik." "Ya, Sister Selma." Du Bing menjawab. Kemudian, Du Selma dan Du Bing bertarung. Du Bing menggunakan taekwondo, sedangkan Du Selma menggunakan kungfu pertarungan grappling otentik Huaxia. Jack Ma menyaksikan mereka bertarung dengan serius. Kekuatan Du Bing bagus, buka dan tutup, seperti tank di dalam game. Dan Du Selma mengandalkan keterampilan tangkas dan Du Bing untuk menanganinya. Dalam sekejap mata, Du Selma mengambil kesempatan untuk membuat tubuh Du Bing terhuyung-huyung dan menendangnya keluar. Du Bing tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan ditendang oleh Du Selma di perut. Ledakan. Tubuh kekar Du Bing melangkah mundur dan hampir terduduk di tanah, tampak sedikit malu. Du Bing tersenyum pahit, "Saudari Selma, jangan berkelahi, aku bukan lawanmu." "Tentu saja aku tahu bahwa kamu bukan lawanku, kamu hanya sparring partnerku," kata Du Selma lurus. Du Bing terdiam. Kemudian, mereka bertarung untuk satu ronde lagi. Tidak ada kecelakaan, Du Bing masih ditendang oleh Du Selma. Du Bing berseru, "Saudari Selma, Anda sangat kuat sehingga Anda benar-benar tidak perlu berlatih. Saya pikir Anda bisa mendapatkan 3 besar." Du Selma mengabaikan kata-kata Du Bing, tetapi menatap Jack Ma dan berkata, "Tuan Ma, bagaimana? Ada apa denganku?" Jack Ma menyaksikan pertarungan antara Du Selma dan Du Bing, wajahnya selalu tenang. Pada saat ini, ketika Du Selma bertanya, tepat ketika dia akan berbicara, Du Bing segera cemberut dan berkata, "Saudari Selma, Anda sangat kuat, mengapa Anda masih bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan? Anak ini bukan master. Pada pandangan pertama, apakah Anda diserang? Apakah dia curang?" Du Selma segera menatap Du Bing dengan tegas, dan Du Bing mengecilkan lehernya dan berkata, "Aku baru saja mengatakan itu." Du Selma tiba-tiba menggerakkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Masenyi, Du Bing meragukan kekuatanmu, bisakah kamu menunjukkan padanya?" Jack Ma mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan langsung ke karung pasir yang tergantung. Du Bing berkata dengan nada menghina, "Keterampilan macam apa yang meninju karung pasir?" Du Bing mengira Jack Ma akan memukul karung pasir itu, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Jack Ma meninju karung pasir itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, karung pasir itu ditembus oleh Jack Ma, dan butiran pasir di dalamnya mengalir keluar. Adegan ini hanya mengejutkan Du Bing seperti orang bodoh, mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya. "Anda tahu, karung pasir ini sangat tahan lama, saya khawatir petinju yang paling kuat pun tidak akan pernah memecahkan karung pasir ini." Dan Jack Ma menghancurkan karung pasir dengan satu pukulan, cukup untuk membayangkan seberapa kuat pukulannya. Mata Du Selma juga bersinar dengan kekaguman di wajahnya, dan dia diam-diam berteriak dalam hatinya, "Masenyi benar-benar luar biasa." Dia menoleh untuk melihat Du Bing, dan berkata dengan sinis, "Da Bing, apa yang kamu katakan sekarang?" "Cemerlang." Du Bing mengacungkan jempol dan mengucapkan dua kata ini dengan kagum. Setelah Jack Ma menghancurkan karung pasir dengan satu pukulan, dia melirik Du Bing dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Du Bing itu memalingkan wajahnya karena malu, tidak berani menatap Jack Ma. "Dokter Ma, tolong beri saya beberapa petunjuk." Du Selma menatap Jack Ma dengan penuh semangat dan berkata, Jack Ma menanggapi dan mulai menunjuk Du Selma. Du Selma mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dan Du Bing juga mendengarkan dengan kagum. Pada saat ini, seorang anggota klub seni bela diri memutar nomor yang disebut, Guo Wu, dari ponselnya. Segera setelah panggilan dilakukan, pria itu berkata dengan hormat,
Saudara Wu, saya akan melaporkan situasinya kepada Anda. Sebuah suara bersemangat datang dari telepon dan berkata, sial, aku sedang berlatih, ada apa? Kakak Wu, ada yang tidak beres, kakak iparku akan dibawa pergi. Seru pria itu. Hah? Bagaimana situasinya? Siapa yang berani merampok Selma? Katakan dengan jelas. Guo Wu segera berteriak marah. Kakak Wu, saya baru saja melihat bahwa Du Selma membawa seorang pemuda ke klub seni bela diri. Pemuda itu terlihat sangat biasa, tetapi Du Selma sangat dekat dengannya. Kami menduga bahwa anak ini mungkin mengejar Du Selma. Dikatakan. Ketika Guo Wu mendengar kata-kata itu, dia langsung berteriak dengan marah, persetan, ada beberapa orang yang berani mengganggu wanita Penatuasu. Itu hanya mencari kematian. Aku akan segera pergi ke klub seni bela diri. Baik. Laki-laki itu langsung menjawab. Guo Wu tidak lain adalah presiden klub seni bela diri ini. Dia juga master pertama dari klub seni bela diri ini. Kakek pria ini adalah seorang master kungfu, jadi Guo Wu menjadi master kecil di bawah pelatihan kakeknya. Guo Wu secara alami juga berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan seni bela diri antar sekolah, dan dia juga bersumpah untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Tentu saja, Guo Wu menyukai Du Selma, ini adalah klub seni bela diri, dan bahkan seluruh sekolah mengetahuinya. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Du Selma bergaul dengan seorang pria muda, dia segera menjadi marah dan bergegas. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Guo Wu, bocah itu tampak sombong, melihat ke ruang latihan, dan bergumam di dalam hatinya, bocah bau, tunggu saja untuk mati. Pada saat ini, Jack Ma masih menginstruksikan Du Selma di ruang latihan. Setelah bimbingan Jack Ma, Du Selma hanya merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat, dan pemahamannya tentang pertempuran telah meningkat kembali. Bahkan prajurit itu mendapat banyak manfaat dari mendengarkan nasihat Jack Ma. Selma, apa yang aku katakan barusan, apakah kamu ingat? Jack Ma memandang Du Selma dan bertanya. Bab 805 berani menyentuh wanitaku. Du Selma mengangguk lagi dan lagi, Masenyi, aku ingat, kamu benar-benar luar biasa, kamu menunjukkan kesalahanku sekaligus. Baiklah kalau begitu, kamu terus bertarung dengan teman sekelas ini, biarkan aku melihat. Kata Jack Ma. Oke. Du Selma mengangguk dan segera menatap Du Bing dan berkata, Bing, ayo kita berikutnya. Du Bing juga mendapatkan sesuatu setelah mendengarkan saran Jack Ma barusan, pada saat ini, dia juga ingin mencoba. Kemudian, keduanya berkelahi. Setelah beberapa bimbingan dari Jack Ma, kekuatan Du Selma dan Du Bing keduanya meningkat pesat. Dan Du Selma juga mengeluarkan apa yang baru saja dikatakan Jack Ma. Jack Ma melihatnya dan sering mengangguk, mengagumi pemahaman Du Selma. Bakat gadis ini untuk seni bela diri tidak kurang dari Yana Huang. Jack Ma bergumam. Ledakan. Pada saat ini, Du Selma menendang Du Bing dengan satu tendangan, dan Du Bing dikalahkan. Du Selma memandang Jack Ma dengan penuh semangat dan berkata, Masenyi, apa pendapatmu tentang pertarunganku kali ini? Du Bing juga bangkit dan menatap Jack Ma dengan hormat. Jack Ma mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah membuat kemajuan. Ya, hei hei. Du Selma dan Du Bing keduanya tertawa gembira, dan Du Selma tentu saja sangat senang dikenali oleh ahli super Jack Ma. Kalian berdua, lanjutkan. Jack Ma tersenyum. Iya. Du Selma mengangguk sebagai jawaban, dan berkata kepada Du Bing, ayo datang selanjutnya. Baik. Du Bing mengangguk. Jadi keduanya terus berlatih. Jack Ma meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak seperti seorang ahli. Tepat ketika keduanya berlatih dengan sangat keras, pintu ruang latihan diketuk dengan ledakan, dan teriakan marah masuk, anjing apa, berani merampok wanita saya. Begitu teriakan marah ini masuk, Du Selma dan Du Bing segera menghentikan gerakan mereka. Begitu Du Selma melihat orang itu, wajahnya yang cantik sedikit berubah, dan warna aneh melintas di matanya. Pengunjungnya adalah presiden klub seni bela diri ini, Guo Wu. Guo Wu adalah junior tahun ini dan berusia 212 tahun. Dia tinggi dan tampan, dengan wajah bersudut, mengenakan setelan tang, dan dia merasa sedikit seperti seorang master. Guo Wu melangkah masuk,
diikuti oleh beberapa orang, semuanya mengenakan pakaian latihan, semuanya adalah adik laki-lakinya. Begitu Guo Wu masuk, wajahnya muram, tetapi ketika dia melihat Du Selma, senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Selma." Du Selma hanya mendengus pelan, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kudengar ada seorang pria yang datang bersamamu. Aku ingin bertanya siapa pria itu. Apa hubungannya denganmu?" Guo Wu Dao. "Saudara Wu, ini anak ini." Orang yang memanggil Guo Wu menunjuk ke arah Jack Ma. Guo Wu segera mengunci pandangannya pada Jack Ma, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Jack Ma biasa saja, dan penampilannya biasa-biasa saja. Dia tampak seperti pekerja paruh waktu di sebuah pabrik elektronik, yang membuat Guo Wu merasa jijik. "Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Selma?" Guo Wu memelototi Jack Ma dan berteriak. Melihat Guo Wu menatapnya dengan merendahkan, Jack Ma hanya mendengus dan mengabaikannya. Dihina oleh Jack Ma, Guo Wu sangat marah dan berteriak dengan marah, "Sial, beraninya kau mengabaikanku." Mendengar Guo Wu memarahinya, wajah Jack Ma sedikit tenggelam. Sebelum dia bisa berbicara, Du Selma memarahinya terlebih dahulu. "Guo Wu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memarahi temanku?" Guo Wu memandang Du Selma dan berkata, "Selma, sejauh yang saya tahu, Anda berasal dari keluarga besar, bagaimana Anda bisa berteman dengan orang seperti itu?" "Siapa dia? Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Apakah kamu terlalu lunak?" teriak Du Selma dengan marah. Dimarahi oleh Du Selma seperti ini, wajah Guo Wu menjadi semakin muram, dia bisa merasakan pemeliharaan Du Selma terhadap Jack Ma, yang membuatnya cemburu. Anda tahu, dia menganggap Du Selma sebagai larangannya, dan sekarang larangannya membantu orang lain, dia secara alami sangat marah. Guo Wu menatap Jack Ma dan berkata dengan nada menghina, "Sial, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Selma. Aku menyarankanmu untuk menjauh dari Selma. Jika aku tahu kamu mengganggu Selma lagi, aku akan kasar padamu." Jack Ma sedikit kesal ketika dia melihat bahwa orang ini sangat menghina dirinya sendiri, dan dia sedikit kesal, tetapi dia tidak repot-repot memiliki pengetahuan yang sama dengan orang ini, dan hanya memarahi dua kata, "Bodoh." "Bodoh." Teguran Jack Ma langsung membuat marah Guo Wu. Wajah Guo Wu tenggelam, dan dia langsung mengulurkan tangannya dan dengan erat menggenggam kerah Jack Ma, matanya melebar, menatap Jack Ma, dan berkata, "Cobalah untuk mengutuk lagi." Jack Ma ditangkap oleh kerah pria ini, dan dia tidak buru-buru melawan, tetapi berkata dengan tenang, "Bodoh. Lumpuh. Kamu mencari kematian." Guo Wu sangat marah, dia tiba-tiba meninju dan menuangkannya ke wajah Jack Ma. Ketika Du Selma melihat tembakan Guo Wu dan ingin memukul Jack Ma, dia langsung berteriak dengan marah, "Guo Wu, berhenti. Jika kamu berani memukulnya, aku tidak akan pernah mengabaikanmu di masa depan." "Sikat." Guo Wu berhenti dan menatap Jack Ma dengan marah. Du Selma berjalan cepat, mendorong Guo Wu menjauh, dan berteriak dengan marah, "Guo Wu, jangan pergi terlalu jauh." Alasan mengapa Du Selma mendorong Guo Wu dan tidak membiarkan dia dan Jack Ma melakukan apapun adalah karena dia tahu bahwa Guo Wu sama sekali bukan lawan Jack Ma, dan bahkan 100 Guo Wu tidak akan cukup untuk dibersihkan oleh Jack Ma sendiri. Dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. "Selma, aku sangat kecewa padamu. Kamu bisa berteman dengan kura-kura asli dan mencoba yang terbaik untuk melindunginya." Guo Wu berkata pada Du Selma. Du Selma mendengus dingin, "Guo Wu, apa hubunganku denganmu? Dengan siapa aku suka berteman? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" "Guo Wu, biarkan aku memberitahumu, temanku lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan memprovokasi dia, jika tidak, kamulah yang akan menyesalinya pada akhirnya." Guo Wu mencibir ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Selma, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan anak ini lebih baik dari yang aku kira. Maksudmu kungfu?" "Tentu saja itu kungfu," kata Du Selma. "Hah? Hahaha." Guo Wu sepertinya pernah mendengar lelucon paling konyol di dunia, Du Selma bahkan mengatakan bahwa kungfu anak ini lebih baik darinya. Guo Wu tinggi dan perkasa. Melihat Jack Ma lagi, dia tidak setinggi dia, dan dia tidak terlalu kurus. Bagaimana dia bisa lebih tinggi dari dirinya sendiri?
Bukankah ini omong kosong? Adik-adik Guowu juga ikut tertawa bersama mereka. Keluar. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Jack Ma, yang terlalu kurus, akan menjadi lawan Guowu. Bukankah ini murni omong kosong? Guowu tiba-tiba punya ide dan berkata sambil tersenyum, Selma, karena kamu mengatakan anak ini lebih baik dariku, aku punya saran, bagaimana menurutmu?